كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية كمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فتنة اللهم للخير وأعنا عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ikhwani hadirin jamaah majelis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Allah, lakal hamdu ya karim.
Benar-benar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang bermacam-macam, nikmat yang besar. Setelah nikmat Islam, nikmat iman yang Allah mantapkan, nikmat sihat wal afiah, nikmat taufik dan hidayah, dan di antara nikmat yang baru yang kita dapatkan ikhwan, yaitu kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan mulai terhitung malam hari ini dari maghrib tadi, maka akan berbeda nilainya dengan hal yang mungkin sama kita lakukan sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sebagaimana kita mendengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara fadail kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah adalah innal a'mal salihah yudha'afu ila 700 dha'af. Sesungguhnya amalan yang kita lakukan daripada amal-amal yang baik akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah sampai 700 kali lipat. Maka alhamdulillah hari ini nilai salat kita berbeda di sisi Allah. Ditambah lagi kita lakukan alhamdulillah dengan berjamaah, lalu majlis taklim, salat sunnah yang kita lakukan, zikir yang kita baca, majlis taklim kita adakan pada malam hari ini kita jalani bersama, ini pun akan bernilai berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat ini dengan terus mengkondisikan kita tidak pernah keluar dari rel kebaikan, terus berjalan dalam kebaikan, jauh dari segala kelalaian apalagi maksiat. Mudah-mudahan kita bisa mempertambah amal ibadah kita, karena saat ini Allah telah menjanjikan akan melipat-lipat gandakan ganjaran pahala sampai 700 kali lipat. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Mari ikhwan, kesempatan kasih sayang Allah, uluran pemberian Allah ini kita ambil dengan semaksimal kita mampu mengusahakannya. Kita perbanyak ibadah, kita banyakkan taat, kita banyak tasbih, tahmid, tahlil, zikir dan lain-lainnya daripada ibadah, tilawatul Quran, salawat, istighfar, sedekah, silaturahim, hudurul jamaah, menghadiri salat berjamaah, dan juga menghadiri majalis ilmu, majelis taklim dan yang lain-lain beramal soleh. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayah dan hidayah kepada kita sampai kita bertemu dengan tanggal 10 Zulhijjah dalam keadaan istiqamah, bertambah setiap hari amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fathul Ilah bima yajibul 'abd lil Maula. Sampai kita masih dalam pembahasan mengenai dzikrul maut, memperbanyak mengingat tentang kematian. Pada pertemuan yang lalu Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah menjelaskan kepada kita tentang keburukan yang muncul bagi orang yang lupa dengan kematian. Orang yang lupa dengan kematian akan berbeda benar dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang ingat dan selalu ingat dengan kematian. Di antara sifat mereka yang kemarin disebut oleh Imam Abdullah Al-Haddad, mereka yansa'anil akhirah, lupa dengan akhirat. Lupa dalam makna lupa benar-benar, mereka seakan-akan tidak pernah tahu tentang adanya mizan, adanya sirat, adanya adab neraka dengan adab dengan nikmat surga, lupa dengan adanya alam kubur dengan segala bentuk nikmat dan juga adab yang ada dan seterusnya. Atau mereka ingat tapi mereka lupa dengan persiapan untuk hal-hal tersebut. Karena kalau kita tanya mungkin pada awamnya orang Islam, Muslim, orang awam, kalau kita tanya tentang kehidupan kubur, mereka percaya ada mungkar nakir, ada adab kubur, nikmat kubur, ada jembatan sirat yang bakal kita lewati, ada neraka jahanam di bawahnya, ada timbangan amal, ada pertanyaan mungkar nakir dalam kubur. Semua itu diakui, diimani, tapi tidak dipersiapkan. Itu orang yang lupa akhirat. Wa anit tazawudi lima'adihi fayabghatuhul maut. Mereka lupa untuk mempersiapkan bekal akhirat, sehingga mereka kalau diingatkan sedang mereka semangat nyari dunia, mencari kedudukan, jabatan atau kekayaan duniawi, ketika kita ingatkan tentang akhirat mereka tidak suka, mereka tidak mau. Ada yang modern misalnya kawan kita masih muda, semangat nyari dunia, lalu kita ingatkan tentang bekal akhirat, kaget lah, belum tua kita ni, masih muda ya.
Kalau orang tua kita ingatkan, dia bahkan juga akan menolak dan memarahi kita, tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin dia akan mengatakan, kau masih muda, nasihati wong tua. Dah kada. Fa yabghatuhul maut, mereka akan benci dengan kematian kalau kita ingatkan tentang bekal-bekal akhirat. Wa huwa ala dzalik falyulgillah muflisan minal a'malis salihah, sehingga orang-orang seperti itu yang tidak banyak mengingat kematian, mereka akan banyak selalu ingat dengan dunia dan dunia yang mereka kejar, akan dijadikan Allah fayulgiyallah muflisan min a'malis salihah. Dia akan menjadi orang yang fakir, yang miskin, bahkan muflis. Mana muflis itu bangkrut, tidak ada persiapan, tidak ada keuntungan, tidak ada sama sekali bekal untuk hari akhirat mereka. Muflisan, ketika orang datang di hari akhirat membawa amal masing-masing, dia tidak punya amal apa-apa. Yang dia bawa semuanya habaan mansura. Kalaupun mereka melakukan amal soleh, biasanya orang-orang seperti itu berbuat tidak sesuai dengan kehendak Allah, melanggar syariat, beribadah dengan tidak sah, atau berbuat pun karena mencari daripada pandangan manusia, dalam makna tidak ada keikhlasan. Ma'asyal ahbab rahimahullah. Atau kalau orang sudah gelap mata dengan dunia, Pak, biasanya segala cara dia akan cari, lalu dengan duit yang dia dapatkan pun tidaklah bernilai yang baik di mata Allah, duitnya syubhat atau haram. Maka kalaupun mereka berinfak sedekah, berbuat dengan harta mereka, maka amal mereka tidak akan pernah diterima oleh Allah. Itu disebut muflis. Dunia dia ngaso sudah sedekah, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu indah, Allah itu bagus, dan tidak akan pernah Allah menerima kecuali yang indah dan yang bagus pula. Bagus dalam bentuk, bukan bentuknya, tapi dalam makna hukumnya. Bagus dalam makna halal. Allah pernah berfirman kepada para rasul dan nabi, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Wahai para rasul, ini Allah perintahkan sama rasul. Rasul itu orang yang paling dicintai Allah. Rasul itu orang yang paling disayang Allah. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang bagus-bagus, dari apa yang kurezekikan kepada kalian. Semua kita paham makna bagus ini bukan bagus rasa, bukan bagus bentuk, tapi bagus dalam makna dipandang kacamata syariat, di pandangan Allah bagus, yaitu halalan thayyibah. Baru setelah itu Allah mengatakan wa'malus shalihat, dan berbuatlah amal soleh. Jadi ulama mengatakan orang akan mampu beramal soleh ketika dia makan minum dari yang halal. Itu isyarat daripada perintah Allah kepada Rasul. Nah, kalau Rasul saja yang maksum diperintahkan Allah untuk menjaga makan minum mereka dari yang haram, apalagi kita yang tidak ada kekuatan apa-apa, ini akan harus lebih berhati-hati. Nah, mereka akan menyesal, fayandamu wa yatakhassaru haitsu la yanfa'u takhassar fayaqul. Maka ketika mereka sudah wafat atau mendekati kewafatan, mereka baru nyesal karena melihat hakikat dunia itu apa, akhirat itu apa yang mereka miliki ternyata tidak manfaat di dunia. Macam orang sakit, dengan sakitnya dia pengen sembuh, lalu dia berbangga dan mengatakan, carilah obatnya, semahal apapun obat itu ku beli. Tapi dokter kamu tak kati obat. Saat itu dia baru paham, kalau dipahamkan Allah, kalau dibukakan Allah hidayah, baru dia sadar kalau ternyata harta yang dia miliki tidak mampu memberikan kesembuhan, tidak mampu jabatan itu memberikan dia keselamatan, dan seterusnya. Maka muncullah rasa penyesalan, sehingga muncul pada ucapan mereka di dalam Al-Quran. Allah contohkan, mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, oh cobalah aku waktu hidup dulu berbuat ini dan berbuat itu buat bekal akhirat, tapi sudah lewat, tak bisa lagi. Dengan jabatan, seharusnya dia mampu dengan jabatan itu membuka pintu-pintu kebaikan dan mengunci pintu-pintu keburukan, tapi tidak dimanfaatkan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sebaliknya begitu banyak pintu kemaksiatan dibukanya, yang akan menjadi amal jariah buat dia dalam kemaksiatan, dalam dosa jariah, dosa. Dan lebih buruk lagi, di samping dia tidak menambahkan pintu kebaikan justru ditutupnya ketika dia menjadi seorang pejabat misalnya, wa'iyadzubillah min dzalik.
Nah, ikhwan rahimakumullah, kita ini minta kepada Allah dalam doa yang diajarkan oleh para ulama dan antum mungkin patut juga membaca doa ini. Kita minta dalam doa kita, Allahumma ij'alni mafatih kulla khair wa maghaliq kulla syarr. Ya Allah, jadikanlah aku adalah kelompok orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan dan yang menutup pintu-pintu keburukan. Kita dijadikan Allah sebab terbukanya kebaikan di kampung kita. Dulu dak katik budak-budak ngaji, ada berkat ada kita ada budak ngaji. Dulu langgar sepi jadi kami. Dulu wong macam ini banyak hal-hal yang baik itu dak ada, kita adakan dengan berkat adanya kita. Nah, ini orang paling mulia, paling beruntung. Khairun nas anfa'hum linnas. Orang yang paling mulia, orang yang paling banyak memberi manfaat untuk sesama lingkungannya. Nah, kita minta dijadikan mafatih kulla khair, pembuka dari segala kebaikan-kebaikan. Ini sebenarnya kalau Allah berikan list yang paling banyak nih pejabat itu sama wong kaya. Karena pejabat itu tanda tangan dia bisa membuka kebaikan, bisa juga membuka keburukan, bisa nutup kebaikan, bisa nutup keburukan. Stempelnya dia itu bisa berharga. Tapi kalau dia tidak manfaatkan, wa iyadzubillah, hanya digunakan tanda tangan untuk memperkaya dirinya, untuk terus nimpun dunia, inilah yang bakal terjadi. Ya laitani qaddamtu li hayati, cobalah aku dulu berbuat ini dan itu ketika aku masih hidup. Saya temui Pak, saya ketemu berapa kali seorang pernah duduk di majlis ini. Wallah alam ini berapa itu hadir atau tidak. Orang ini pernah jadi tangan kanannya gubernur zaman dia dulu jadi kepala dinas. Sekarang dia sudah pensiun. Dia ketemu kami, dia ungkapkan penyesalannya. Ngapalah dak waktu aku jadi pejabat dulu, aku ni kenal majlis, aku ni kenal sunnah, kenal ini kenal itu. Sekarang dak manfaat lagi sudah dia. Dulu aku dak pernah solat berjamaah, sekarang ni lah baru solat berjamaah. Dulu dak pernah duduk di majlis, sekarang ni lah baru duduk di majlis. Dia mungkin tertarik pengen bantu majlis, pengen bantu pesantren, bantu masjid segala macam. Lah tak laku lagi tanda tangan dia. Ya laitani qaddamtu li hayati, itu belum diucapkan, ini ucapan orang sudah nak meninggal atau orang sudah meninggal. Orang yang pensiun dengan jabatan yang dulu seharusnya dia mampu mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, tak dimanfaatkannya. Terlepas dia tidak bermaksiat tidak bermaksiat, dia tidak gunakan jabatan dia, duit yang dia miliki, kekayaan bagi orang kaya untuk bermaksiat, tidak, dia tidak gunakan tanda tangannya untuk membuka tempat maksiat, tidak, mengizinkan pemaksiatan, tidak, tapi tidak pula digunakan untuk kebaikan, maka pasti bakal nyesal dia, pasti bakalnya nyesal. Kita baik secara hukum manusia, padahal tidak ya, Allah menentukan kita lah siap kalau untuk mengadakan acara besar-besar di masjid ini, dana lado, panitia sudah ada kalau tinggal nunggu tanda tangan camat atau lurah misal. Kenapa harus presiden, kapolres, misal sekta, karena keamanan. Misal negeri ini keadaan kita lagi tidak kondusif misal, kalau sudah ada tanda tangan dari kapolsek, apalagi yang di pojoknya lurah atau camat, apalagi yang di pojoknya, gawe kita ini jalan je kita. Ini secara hukum manusia, padahal wallah la ihwan. Jalan tak jalan bukan karena mereka. Kalau mengendai jalan, tanpa tanda mereka tetap jalan. Adalah tanda tangan mereka galau-galau sampai presiden lah menentukan ketok palu, adokan majelis. Kalau mengendai tak terjadi, tak terjadi. Hujan gelap, lampu mati, geledek peti. Mogola sudah ada galau. 1000 polisi nyago, 1000 tentara nyago, tak jadi gawe kalau orang tak ngendai. Ya, cuma itu logika kita tadi. Ya, tanda tangan mereka ini berharga, tapi tidak dimanfaatkan ketika dia masih jadi pejabat. Begitu sudah pensiun, sudah tidak jadi lagi anggota DPR, DPRD ataupun pejabat apalah dia, baru nak berbuat kebaikan. Ya laitani, oh cobalah dulu aku gawekan ini. Ini ungkapan wong yang sudah meninggal. Tapi itu pun diucapkan orang yang dapat hidayah hijrah setelah pensiun. Itu yang kita sayangkan. Coba kau masih pejabat dulu, gunakan segencar-gencarnya untuk memberikan manfaat untuk umat. Tapi kebanyakan mereka Allah ikhwan lalai. Semakin nak habis jabatan, semakin nak tomak dengan dunia, kebanyakan. Walaupun tak galau-galau, ada kita dapatkan.
orang-orang yang dapat jabatan benar-benar dimanfaatkannya untuk umat. Ketika dia dapat tahu dia di perusahaan ini atau di kantor ini atau BUMN ini ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk umat, wah gencar dia keluarkan untuk umat. Bukan dimanfaatkan, bukan dimanipulasi, bukan, benar-benar dimanfaatkan untuk umat. Bahkan dia gerakkan, ada dia punya, misalnya dia sebagai seorang punya kedudukan yang general manager lah, JM misalnya, di bawah dia ada 1000 orang pegawai sampai kelas bawah, ditariknya, diajaknya dengan tanpa paksaan untuk sedekah Jumat, setiap Jumat 10.000. Kalau 1000 kali 10.000 sudah berapa? Gunakan untuk bantu sana bantu. Wah, itu orang yang benar-benar dapat hidayah taufik dari Allah. Dengan jabatannya dia mampu. Ini sebenarnya banyak, baik kepolisian, tentara mampu kan. Kalau kita ustaz ini cuma nganjur, belum tentu digawe uang. Tapi kalau pejabat itu Kapolsek levelannya, apalagi sudah Kapolres, apalagi Kapolda, apalagi di pojok lagi. Kapolda di satu daerah Sumsel mewajibkan setiap anggota kepolisian untuk sholat duha. Berapa ribu polisi pasti sholat duha kalau, karena mereka pasti takut, bukan karena Allah mereka sebetulnya, tapi lapas tidak apa-apa mereka lakukan itu walaupun belum karena Allah, tapi pelan-pelan dididik, disampaikan faedahnya segala macam sehingga mereka bisa melakukan. Ini kenikmatan kalau orang punya jabatan, punya kedudukan, punya duit, tapi jarang yang memanfaatkan jabatan kedudukan itu dengan untuk di jalan Allah. Dari 1000 mungkin 10 ya, kebanyakan naudzubillah min dzalik belum jadi, sudah punya cita-cita untuk memanfaatkan. Kalau lah jadi kaget nak cak ini nak cak itu, naudzubillah min dzalik. Ala kulli hal ikhwan. Jadi ungkapan ini terjadi ketika orang itu sudah diwafatkan Allah atau ketika hendak diwafatkan Allah. Ya laita qaddamtu li hayati, oh cobalah aku dulu masih hidup macam ini. Dah lewat. Sudah lewat, tidak ada manfaat lagi. Atau orang itu berkata kepada Allah dalam Al-Quran disebut Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia akan ku kodok, akan ku kejar ketinggalanku dalam ibadah kepadamu. Lewat sudah. Tak bakal Allah bangkit ke hidup lagi untuk ibadah, tak bakal. Kaget bangkit lagi yaumil mahsyar, baru dibangkitkan untuk dihisab. Sekarang tak bisa lagi, ikhwan. Ya. Nas'alullah fiyah salamah. Ya karim, ikhwan yang seperti ini juga mungkin kita bakal ngalami. Ya, ketika kita semasa muda ini tidak sungguh-sungguh memanfaatkan untuk dekat sama Allah. Ketika sudah tua kaget, kita ngomong cobalah anda dulu lebih semangat, cobalah aku lebih hebat, cobalah. Itu sudah tua kaget. Ketika kita sudah tak pacak lagi, keluar malam kena angin, mulai batu, nyingoklah tak jelas lagi. Ya, ketika pandangan sudah umur 40, 45 naik pucuk lagi, macuk anda sudah tak pacak lagi dibantu ini. Cobalah aku dulu masih seger, masih mata terang, macuk Quran banyak. Tinggal kalimat ya let, cobalah. Cobalah anak dulu sholat berjamaah terus, cobalah. Dah lewat kalau. Itu kita akan alami ketika kita sudah tua. Wong kaya begitu juga ketika dia dijatuhkan oleh Allah. Cobalah aku dulu waktu masih kaya, masih jaya. Cobalah aku dulu waktu punya duit. Cobalah. Lewat. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita itanim hamsat goblahum sin. Ketika kita belum sibuk, kamu nih ikhwan, masuk saya ngalami waktu masih bujang, manfaatkanlah sebanyak-banyak sekuat-kuatnya untuk meraup kekayaan akhirat. Kalau sudah kawin lain cerita. Pas sudah kawin nak mentu, maaf sampai yang harus izin dulu sama bini. Ngapo? Bukan izin tu karena dia tadi tunduk sebenarnya, bukan. Ngapo? Bini ketakutan dewean di rumah. Izin dulu, dek. Malam ni kakak nak ke majlis sih. Oi kak jangan kak, aku dewe Dua kali kita tinggal ke teleponnya baknya, mertua marahi kita. Cobalah dulu bujang aku rajin majlis dah baca. Kakek punya anak tambah lagi. Ya wangi nyago anak. Cobalah dulu sebelum punya anak. Hak anak situ manusia. Cobalah. Ketika kesempatan itu Rasulullah mengatakan khitanim khamsan qablahum sababaka qabla haramika. Muda kau sebelum tu tua, faragika qabla syughrika. Kau masih waktu kosong, waktu luang banyak sebelum datang ke bukan. Ghinaka qabla faqrika. Ketika kau kaya sebelum datang ke
kira sehat qabla saqamika, waktu kau sehat sebelum datang waktu kau sakit. Kalau sudah sakit, cobalah dulu. Cobalah. Itulah sifat manusia. Cobalah. Lewat sudah. Ya let begitu. Rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Thumma idza marida al-insan fa yanbaghi lahu an ya'khudha fi at-taubah wal ikthar min istighfar wa min dzikrillah. Kalau orang itu sudah sakit, sebenarnya tidak nunggu sakit, cuma sakitnya perlu diperbanyak. Kenapa? Biasanya walaupun tidak pasti, wong sakit itu menuju ke arah pintu-pintu kematian, apalagi sakit yang berat, sakit yang sifatnya penyakit dalam. Nah, kalau kau mendapatkan penyakit seperti itu, sudah jangan nunggu kapan lagi. Ketika sehat kau tidak banyak ingat sama Allah, kata Imam Haddad. Ketika sehat kau tidak banyak ibadah. Ketika sehat kau tidak banyak istighfar. Sekarang kau diunjuk Allah sakit, hati-hati. Biasanya sakitnya membawa kepada kematian, maka perbanyaklah istighfar, taubat kepada Allah, dan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tidar ilaihi min as-salif al-asa'at wa ghaflatihi, dan minta maaf sama Allah, minta uzur sama Allah atas segala keburukan dari apa yang kita lalaikan ketika masa kita sehat yang lewat. Minta maaf sama Allah. Mumpung masih tunjuk waktu untuk minta maaf. Nak ngulangi balik muda balik sehat tak pacak. Sekarang ada kesempatan minimal minta maaf, ngaku kalau kita salah, ngaku kalau kita lalai. Masih ada waktu itu, gunakan. Jangan masih terus lalai sampai naudzubillah ajal dah datang. Wal i'tidar ilaihi min salif sa'atihi wa ghaflatihi, dari segala bentuk keburukan atau kelalaian yang kita lakukan. Jadi nak balik lagi tak pacak, nak sehat lagi tak pacak, nak ibadah lagi tak pacak. Sekarang kesempatan istighfar, minta ampun sama Allah. Jangan cuma cobalah. Bukan cobalah yang kau harus utama, astagfirullah, tubu ilallah. Barangkali dengan penyesalan yang sungguh-sungguh sampai kita meneteskan air mata, apa yang kita sesal itu dinjau Allah pahalanya, walaupun kita tidak melakukannya, karena itu sudah janji Allah. Bagi orang yang fatat minul khairat, lepas dari mereka kebaikan, lalu ada muncul penyesalan pada dirinya, ngapalah lepas kebaikan ini, maka Allah akan berikan ganjaran pahala atas penyesalan dia tersebut, yang memang penyesalan benar-benar karena Allah. Ya, macam sekarang ya, sebagian ikhwan ada yang seperti itu. Ya Allah, beb, nikmatnya duduk di majelis, cobalah dari dulu aku tahu majelis. Nah, ucapan ini dia sesali, kenapa baru dapat nikmat itu, dulu dia lalai, tidak tahu dia. Yang macam ini kalau memang dia sungguh-sungguh nyesal itu, mungkin jadi dia akan diberikan Allah ganjaran pahala yang dia lewatkan, belum sempat dia dulu duduk di majelis. Ini gambaran ikhwan. Cobalah aku tahu dulu, cobalah. Tapi labas, kita jangan habis cuma nyesali, tapi kita syukuri nikmat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan bisa mengenal kebaikan-kebaikan. Wal i'tidar ilaihi min salif fil isaati wa ghaflah fa innahu la yadri la'allahu yamutu min maradi dzalik. Karena kita tidak tahu, barangkali siapa tahu, kata Imam Haddad, sebab sakit inilah kita diwafatkan Allah. Ketika sakit itu wallahi ikhwan, kita sangat lemah, tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Dokter tidak baca, ya, anak kita dewek tidak baca, duit kita, kedudukan kita, harta kita tidak baca. Ketika maut itu sudah datang, tidak ada yang mampu mencegahnya. Maka manfaatkanlah untuk istighfar, taubat. Jadi kalau ini nasihat Muhammad untuk wong yang sakit, maka ini juga ikhwan nasihat buat kita ngadep wong yang sakit. Jadi kalau orang sakit, mak kita, bapak kita, dulu kita dalam keadaan kondisi mengkhawatirkan, apalagi sudah ada vonis dokter, walaupun vonis yang paling vonis itu Allah nentukan, dokter dalam vonis tidak pacak ditolong lagi. Ya mudah-mudahan masih panjang umur, tapi harapannya tipis, kata dokter. Maka apa yang nasihat Muhammad untuk sakit ini kita berikan kepada orang tua kita. Ajak banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Bimbing dia untuk zikir. Jangan diajak ngomong urusan yang lain. Kalau kita sudah lihat keadaan orang tua kita ini sudah kritis, harapan sudah tipis, kata dokter, maka anak yang soleh yang memang tahu ini peluang terakhir orang tuaku untuk mencapai ridho Allah, maka digiringlah. Jangan nginget ke masalah ini, masalah itu. Ada masalah dunia, tidak usah dibuka depan mbak kita, tidak usah dibuka depan mak kita yang dalam keadaan, atau kalau kita dalam keadaan sudah kritis menjemput ajak. Ingat ke dia tentang amal soleh, ingat ke dia dengan kebaikan-kebaikan yang dia pernah lakukan, sehingga dia tadi senang dan berharap rahmat Allah.
Bimbing dia untuk beristighfar, minta ampun sama Allah, berzikir kepada Allah. La'alla barangkali la'allahu yamutu min maradhihi dzalik. Barangkali dia diwafatkan Allah dengan sakit itu. Wa la'allahu qad hadrahul ajal. Boleh jadi ajal sudah menjemputnya. Wa yakhtim amalihi wa ayyam umrihi bil khairat. Maka dengan demikian, kalau memang kita bisa mengkondisikan diri kita atau orang yang sakit dari keluarga kita seperti itu, lalu ajal itu datang, dia dalam keadaan ingat sama Allah, ingat dengan dirinya, penyesalan dengan istighfar, maka dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa yahtimu amali wa ayyami umri bil khairat fa innal a'mal bi khawatimiha, karena amal perbuatan umur kita penentuannya di akhir. Wal amrad mudzakirat bil akhirah. Ketahuilah kata Imam Abdul Haddad, sakit itu nasihat untuk mengingatkan kita tentang hari akhirat. Contoh dalam ilmu fikih ikhwan, kita mengenal ada namanya bab tayamum. Tayamum ini biasanya digunakan untuk orang yang sakit, di samping kalau katik banyu. Sekarang air ada tapi sakit. Dalam keadaan sakit mau mendatangi air dia tidak mampu, menyentuh air dia tidak boleh, maka tayamum. Tayamum dengan apa ikhwan? Dengan tanah, dengan debu. Ini mengingatkan kita tentang kau ini sudah dekat dengan tanah, kau ini sudah dekat dengan debu. Itu mengingatkan kita, kata ulama. Syariat membimbing kita dengan menggantikan air tadi dengan tanah. Ketika orang yang memang hatinya hidup, begitu dia ditayamum, nangis dia. Tanahlah didatangkan ke aku sekarang, kata dia. Akulah tidak mampu lagi berbuat macam-macam, tanahlah didatangkan kepada aku. Ingat dia dengan kematian, besok aku akan mendatangi tanah. Itu hikmah kenapa tayamum dengan tanah. Hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa birruju'i ila Allah Ta'ala. Sakit itu mengingatkan kita dengan akhirat dan membimbing kita, menggiring kita untuk kembali kepada Allah. Lemak Pak, kalau lagi sakit itu kita nasihati biasanya galak nerima. Sudah jadilah kau tuh, dunia kau tuh, ingatlah kematian. Biasa galak nerima Pak. Ya. Diajak untuk berbuat baik, diajak sedekah. Nurut kemarin pelit luar biasa, tak galak sedekah. Pas sudah sakit gitu aja, mumpung kau masih ada rezeki, kau mumpung sehat, cobalah kau sedekah. Siapa tahu kau disembuhkan Allah. Ya, mungkin ini jadi bekal akhirat kau. Mumpung kau masih ada umur, cepatlah kau minta maaf sama bak mak kau. Diajak untuk melakukan kebaikan. Biruju' ila Allah Ta'ala waliyusi bima yahtaju ilal wasiyah bihi. Dan juga orang yang sakit dari Muhammad, kalau memang dia tadi itu kondisi sudah kritis, ya boleh diingatkan tentang wasiat. Barangkali ada yang hendak diwasiatkannya buat keluarganya, karena wasiat ini penting, apalagi untuk perkara-perkara yang tidak ada orang tahu perkara ini, urusan ini kecuali hanya kita. Misal kita punya utang sama si fulan, atau janji sama si fulan, yang mana perkara ini tidak ada yang tahu kecuali kita sama si fulan itu. Biar tidak menjadi masalah setelah kita wafat, menimbulkan keresahan, keributan, maka sunnah hukumnya membuat wasiat. Bahkan sunnah membuat wasiat ini bukan nunggu kita sakit, kita lagi sehat macam ini pun, karena maaf, nasihat badriana antum sekalian, bukankah kita tahu benar-benar paham dan yakin kematian tidak nunggu sakit. Boleh jadi segar buga atau meninggal. Abah meninggal tapi tidak kata pesan apa-apa, bingung kita. Tahu-tahu besok si fulan datang ketika diumumkan, bagi mengingat abah kami seorang pedagang atau seorang pembisnis, jadi kalau ada urusan sangkut pot utang piutang atau janji apa yang betul lunasi, jaturi menghubungi putra-putra almarhum si fulan berdegup datang uang nagih utang. Mana ada catatannya abah nih? Boleh jadi memang hak itu ada utang sama abah kita, abah kita berutang ke mereka, atau memang naudzubillah min dzalik boleh jadi orang modus. Makanya dalam urusan utang piutang ikhwan itu penting dicatat, ada saksi, minimal ada saksi atau ada wasiat yang kita tulis. Ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat menceritakan tentang urusan hutang piutang.
Wallahi ikhwan, jangan biasakan hidup punya utang. Apalagi naudzubillah kamu utang banyak, meninggal ngejut, ninggalkan bukan warisan, ninggal utang buat anak bini kita. Woi dolim. Apalagi hutang yang bukan mereka menikmatinya, hutang yang kita nikmati sendiri, yang bukan suatu yang darurat. Misalnya buat surat, buat wasiat. Kalau kita punya hutang piutang, kita punya hutang sebulan, kita menggadaikan sertifikat ini, BPKB ini, jelaskan. Itu menggampangkan dan memudahkan keluarga kita ketika kita sudah wafat. Wal yusi bima yahtaju ilal wasiyah bihi. Nah, di antara wasiat kita yang terpenting bukan cuma urusan itu baik, sebagaimana wasiat para ulama, para aulia salihin, mengingatkan kepada anak kita untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar ahli sunnah wal jamaah, agar mereka tidak melanggar syariat Allah, menjalankan perintah Allah, salat lima waktu jangan ditinggalkan. Wasiatkan untuk mereka adik-beradik jangan bercengkeran, jangan bercengkeman, tapi mereka saling sayang, saling asih, saling asuh, saling jaga. Wasiatkan yang baik-baik untuk anak istri, untuk keluarga kita yang kalau seandainya kita merasa ya sakit, itu mungkin akan bawa kita kematian. Mimma yahummuh min umuril akhirah, akhirat wa dunia. Jadi perkara-perkara yang ada dalam pikiran dia mengenai urusan dunia dan akhirat. Nah, wasiat ini ikhwan, wasiat kalau kita bicara bab wasiat tadi kebetulan juga di Munawwar kita bahas sedikit. Ya, tidak semua wasiat itu dijalankan. Loh, kok bisa bukan wasiat? Ya, kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau wasiat itu bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dijalankan. Justru kalau kita jalankan, almarhum yang tersiksa. Misal seorang wafat berwasiat pada istrinya, kalau aku meninggal kakek selama 40 hari jangan kau tidak kunjungi kuburan aku, siramkan dengan banyu mawar misalnya. Bukan urusan banyu mawar ini jadi masalah, keluarnya betina ini keluar dari rumah, itu yang diharamkan Allah. Perempuan yang meninggal suaminya itu harus menjalankan yang namanya iddah, duduk manis di rumah, jangan mentu kecuali amrun daruriyun, perkara yang sangat darurat boleh dia keluar. Nah, ini banyak umat Islam tidak tahu perkara ini. Ya, lakinya wasiat seperti itu, maka bolehkah dijalankan? Tidak. Justru kalau dijalankan nyiksa mayit. Contoh lagi tadi kami sampaikan, bak kita berwasiat kalau abak meninggal rumah ini jangan kamu jual. Sering di Palembang model macam itu. Ngapo? Ini warisan dari bapak kamu dulu, yai kamu dulu, bapak aku. Ini jerih payah bapak aku dulu, jangan kamu jual. Bolehkah dijalankan wasiat ini? Tidak harus dijalankan, bahkan boleh jadi tidak dijalankan. Kenapa? Bapak lah meninggal, katik segitu lagi sudah. Ini hak waris. Ketika ahli waris ini membutuhkan mereka jadi orang fakir, misalnya mengharapkan dari duit inilah mereka bisa hidup, maka jual wajib. Kenapa? Punya hak galau. Bapak ada punya hak lagi sudah. Tapi ini wasiat bapak, tak boleh dijual. Ya sudah, kalau kamu kalau sekarang aku butuh duit sebulan 3 juta, berikan aku, kata dulunya. Tak ada yang mampu menunjuk. Kecuali kalau ada yang nak nyosok kebetulan si Ujang paling kaya berduit, ya sudah, jangan dijual, aku yang beli. Dipertahankan rumah tadi tidak dijual. Pas si Ujang meninggal, anak yang nyual, nama mana lagi? Nah, itu wasiat yang tidak perlu dijalankan. Ya, banyak wasiat-wasiat seperti misal ada juga yang karena kebodohan berwasiat kaget kalau abak meninggal warisan tuh berbagi rato, kamu tuh berbagi rato, sedangkan anak ada betina adalah lanang. Tak boleh dalam syariat, sudah ditentukan laki-laki dapat 2 bagian, betina dapat 1 Tapi ini wasiat ayah, wasiat papa, kasihan papa kalau tidak dijalankan. Bukan kasihan kalau kamu jalankan, bapak kamu yang digebuk malaikat. Ngapa? Melanggar syariat Allah. Warisan ada ketentuannya, bapak kita nyuruh ngerubah dengan ketentuan dia. Nah, wasiat seperti itu tidak perlu dijalankan. Ya, termasuk ikhwan ini sering terjadi. Ya, sebelum wafat bapak bilang, kalau papa meninggal, mobil Innova papa yang warna silver buat mama, mobil kijang hitam buat kakak yang paling gede, dan motor yang 2 buat adik. Ini wasiat. Wasiat ditujukan kepada ahli waris, tak berlaku ikhwan, tak berlaku. Bapak dulu pernah beli cincin emas, wasiat kalau papa meninggal cincin emas yang beratnya 5 suku buat
Mamanya senang, oh papa kau cinta nih sama aku, tinggalkan wasiat. Ma minta maaf uji kiai, uji ustadznya, ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh macam itu, kan papa kau sudah wasiat. Ini ahli waris mama tuh Mama sebagai ahli waris tidak boleh menerima wasiat yang berhubungan dengan harta waris. Kenapa? Kalau ini diberikan, anak-anaknya kan berhak galau itu dengan cincin itu. Lalu terharamkan, tidak boleh. Maka syariat mengatakan tidak boleh. Wasiat untuk ahli waris dalam urusan harta waris tidak berlaku. Walaupun ada wasiat, ada saksi. Ini perlu kita belajar, perlu kita paham. Jadi jangan kaget kita ngotot mempertahankan yang bukan hak kita. Jadi itu pentingnya ilmu, pentingnya pas al-dzikri in kuntum lah. Kalau kita tidak tahu, nanya sama yang berilmu. Jangan tergotot-gototan, adik-adik gototan. Papa udah wasiat, ini mobil buat aneh, buat aku. Enggak nyebut nama kalian, buat aku. Kau tuh ahli waris. Wasiat tidak berlaku. Jadi mobilnya gimana? Ya buat kita rame-rame dijual, bagi secara warisan. Tapi wasiat papa, ini buktinya. Mugola buktinya ada. Ya syariat. Pakai materai bukan 10.000, 1 juta materai. Saksinya 5 bukan 2. Tidak berlaku. Ini penting kita tahu hukum seperti ini, contoh ya. Jadi wasiat ketika sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat boleh dilakukan. Tapi kalau tidak atau bertentangan dengan syariat tidak perlu dilakukan. Bapak bilang kalau papa meninggal tahlilkan 40 hari 40 malam. Duit dah nitip Duit dah nitip wajib digawikan, tahan berutang itu. 40 lagi selesai, utang 40 juta. Tak perlu. Kalau mau dilakukan tahlilan ya sudah. Kita sekeluarga baik. Ngeteh kopi gabing, jadilah. Ya, nyalankan wasiat. Tak perlu jelasin itu tadi, wasiat tidak harus dijalankan kalau bertentangan dengan syariat atau di luar kemampuan kita. La ilaha illallah. Termasuk juga nih kadang-kadang ada orang tua berwasiat, kalau papa meninggal rumah ini wakafkan untuk Masjid Lawang Kidul. Sementara warisan dia rumah inilah. Boleh dijalankan? Tidak. Boleh cuma sepertiga dan tidak boleh lebih. Sepertiga dari warisan itu yang boleh diberikan. Sisanya untuk ahli waris. Illa kecuali semua ahli waris mengatakan radina, kami ridho, jalankan sepenuhnya. Kami ridho, hak kami jalankan. Itu boleh. Boleh. Tapi hukum aslinya tidak harus semua dijalankan. Ini ada dalam hukum-hukum mawaris yang kita harus tahu. Karena saya ikuti contoh ini karena berhubungan dengan kematian dan warisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Mimma yahummuhum min umur al-akhirah wa dunya wa siyama min huquqil khalq wa taba'athum, terutama yang berhubungan dengan manusia, muamalah, ada pernah janji ini, pernah janji itu. Ya kadang-kadang orang tua kita berjanji sama anak buahnya di toko. Anak buahnya Masya Allah setia, jojo sampai sudah 15 tahun. Lalu dia berjanji sama anak buahnya, tahun depan kau ku haji ke. Ya. Atau katakanlah pakai kalimat insya Allah tahun depan kau ku hajikan. Ini perlu ditunaikan kalau memang itu memang ada. Ketika papa meninggal, anak buah papa yang di toko ini lapor sama ahli waris. Aku cuma nak nyampe ke baik. Abah dulu almarhum dulu pernah ngomong sama saya tahun depan saya nak dihajikan sama almarhum. Oh, dah kate-kate. Oh, ya nggak perlu kak duit mentu ini. Siapa saksinya? Kebetulan tidak ada saksi. Nah ini repotnya. Makanya ada wasiat. Ketika ada wasiat dibuka, oh ternyata benar papa pernah wasiat tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, papa bilang bahwasanya bapak mau menghajikan anak buahnya bernama si fulan pada tahun depan. Misal ya, dijalankan. Kalau tidak ada saksi gimana? Ya sudah. Cuma ada satu kemungkinan untuk memastikan benar atau tidak, berani bersumpah dengan menyebut nama Allah. Saksi tidak ada, tidak bisa ditunaikan juga. Terus siapa yang dengar? Ya aku sendirian waktu itu ngomong sama almarhum, aku berdua di toko. Almarhum ngomong seperti itu. Kalau memang kita logowo, ngerasa yakin ini orang jujur, baik, bersih, tidak bakal dia bohong, ya sudah bismillah kita keluarkan.
Tapi kalau kita ada kecurigaan atau kita ketakutan atau bingung, yang tidak beralasan lah katakanlah, memang tidak ada saksi, tidak bisa dijalankan, maka satu-satunya jalan untuk menunaikan minta maaf, bukan kami tidak percaya karena saksi tidak ada. Berani tidak kau bersumpah jangan menyebut nama Allah kalau memang almarhum pernah ngomong seperti itu? Berani aku, katanya, demi Allah almarhum papa kamu pernah ngomong akan menghajikan aku tahun depan, misal. Sudah, kalau sudah pakai nama Allah, hati-hati, jangan kamu masih permainkan lagi, tunaikan harus. Kalau itu sudah bersumpah, ternyata dia bohong, udah urusan dia sama Allah. Ternyata dia bohong, urusan dia sama Allah. La ilaha illallah. Jadi wasiat ikhwan itu disunahkan, ya, tidak nunggu kita sakit. Sebenarnya ketika kita sehat pun berwasiat itu cantik, apalagi nanti banyak muamalah, banyak harta, banyak hubungan relasi segala macam, janji-janji itu ditulis, itu lebih afdal. Apalagi ketika orang itu sakit. Fa innaha syadidatul wal khallas minha asir. Membuat wasiat itu, ya, sulit dan terlepas darinya itu sangat sulit juga, kata beliau. Wa khallas minha asir, itu susah, sulit. Menjalankan wasiat itu sulit. Ya, apalagi berhubungan macam tadi. Kalau papa meninggal, rumah ini jual, wakafkan untuk masjid, wakafkan untuk pesantren. Berat nyalaninnya, ya. Tapi syariat pun membela. Tadi sudah saya sampaikan, tidak harus sepenuhnya, sepertiga baik jadilah. Kalau memang ahli waris yang lain ngerasa berat karena mereka butuh dari warisan. Tapi kalau ikhlas, silakan. Ya, semua yang ngerasa punya duit, ngerasa tidak butuh dengan warisan tadi, jalan ke, boleh. Bib, kami 5 beradik ini ikhlas kalau cuma adik aku yang tidak keberatan dia, jangan dipaksa. Mentuk ke hak dia juga. Kalau memang yang 4 ngerasa duit punya, tidak butuh, paksa, kau ni demi papa, kau ni demi papa. Nah, dia punya hak warisan, dia butuh, jangan dipaksa. Daripada dia ngedumel, dah ikhlas. Bahkan sampai nanti anak-anaknya pun nyumpai kakeknya. Gara-gara kakek kita nggak punya rumah, gara-gara kakek kita hidup susah. Na'udzubillah min. Ya, ada syariat ngatur kalau ikhwan, ya. Semua diatur oleh syariat. Wal yakun fi mardihi ala ghayati wan nihayah min husni dzan billah taala. Ketika seorang dalam keadaan sakit berat mendekati ajal, maka hendaklah dia selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah dengan sakit itu ngampuni dia, dengan sakit itu Allah mau ngangkat derajatnya. Bersangka baik kalau amal ibadah dia diterima Allah. Bersangka baik dengan segala kebaikan. Jangan sebaliknya, naudzubillah min dzalik, dia bersangka buruk pada Allah. Pas nak mati teringat dosa, apa ke dosa aku diampuni Allah dah. Mungkin aku dah diampuni Allah. Mungkin aku. No. Saat itu jangan. Al-khauf war roja itu dalam hidup kita digandeng dua. Rasa takut sama berharap. Tapi ketika orang mau meninggal, maka rojak yang dikuatkan, khaufnya disingkirkan dulu. Takut azab, takut apa? Singkirkan dulu. Karena takut aja dia tidak sempat berharap minta ampun dosa sama Allah. Jadi rojak. Nah, ketika ada orang dalam keadaan itu, ingat buka cerita baiknya. Kau masya Allah, kau dulu kalau ke majelis, ya papa tak usah bingung, papa dulu kan ketemu sama Ustaz Fulan dulu, Kiai Fulan kan kenal sama papa dulu. Tak bahkan dia lupa di akhirat. Sehingga dia berharap kalau meninggal bakal ketemu kiai ini. Walaupun kita tahu papa kita bukan orang yang istiqomah, tapi amal baik dia diangkat, disebut-sebutkan, sehingga dia berharap, ya papa nggak usah bingung pak, papa punya anak kan 5, cucu papa udah 12, rame yang bakal doain papa, ya kita nggak bakal lupa, kita bakal doain papa bakal senang di akhirat. Papa dulu kan suka bantu sama mamanya dulu, nenek kan, wah ingat gawe-gawe baik dia, sehingga dia senang dengan pekerjaan baik. Bukan justru diingatkan dengan perkara-perkara masalah-masalah dunia atau kesalahan atau dosa dia. La ilaha illallah. Min asli dzan billah ta'ala qala alaihi salatu wasalam la yamutunna ahadukum illa wa huwa yahsunu dzan billah ta'ala. Janganlah meninggal seorang antara kalian kecuali dia bersangka baik kepada Allah. Macam tadi kita nunjuk motivasi sama untuk kita. Bapak jangan
Bapak jangan bingung, jangan sedih. Ini sakit, Allah nunjuk untuk ngampuni dosa Papa. Sekarang Papa udah nggak ada dosa. Papa diangkat derajat sama Allah. Berkat Papa kita semua dapat pahala. Jagain Papa. Nunjuk dia berharap. Sehingga meninggal dalam keadaan ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar ikhwan rahimani rahimakumullah. Wal yakun dzalika wal ghalib ala qalbih, dan jadikan husnuzon ini benar-benar memenuhi hati dan pikirannya. Wal mustawla alaih, menguasai dirinya untuk selalu bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah memaafkan dia, Allah ngampuni dia, Allah cinta sama dia. Ya kalau kita ngerti hadis lebih cantik lagi. Papa jangan lupa, kan Rasulullah pernah bilang, idza ahabballahu 'abdahu ibtala. Kalau Allah tuh cinta sama seorang hamba, hamba itu akan dicoba. Papa ini sedang dicoba, berarti papa ini dicintai Allah. Tapi aku dulu banyak dosa, kan Bapak udah sering istighfar. Sakitnya Bapak ini ngilangin dosa. Kadang-kadang dia ingat dengan hal-hal mubah, dia akan muncul rasa cemas, kita arahkan terus. Makanya itu tugas wong yang sakit atau namanya istihdar, yang hadir mendekati orang meninggal. Itu tugasnya selain selain mentanggilkan muhtador namanya, itu membimbing, mengingatkan orang yang akan wafat itu dengan hal-hal yang baik agar dia husnuzan sama Allah. Fa innahu ta'ala yaqul ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi, aku tergantung dengan persangkaan hambaku. Fal yadhunnu bima syaa, maka bersangkalah kamu terserah kalian. Kalau kita sangka baik maka akan kebaikan Allah berikan, kalau kita sangka buruk maka keburukan yang akan kita dapatkan. Kan seperti itu kadang-kadang wong nak meninggal ngasih banyak dosa, hanya cemas, diampuni dak aku ni, diterima dak aku ni, aku banyak dosa, mungkin aku tak terima Allah aku. Nah itu kita tepiskan, itu bisikan syaitan semua. Ya, giring mereka untuk selalu berhusnuzon, sangka baik kepada Allah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan orang yang selalu ingat sama Allah ketika nak wafat berarti Allah akan bersama dia. Badakhala salawatullah wassalamu alaihi ala marid syab ya'uduhu faqala kaifa tajiduk, qala arju rabbi wa akhafu dhunubi, faqala sallallahu alaihi wasallam majtama'an fi qalbil muslim fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amana mimma yakhaf. Rasulullah SAW pernah suatu hari mendatangi seorang anak muda yang dalam keadaan sakit, muslim, sahabat. Lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Ya hani'allah, beruntungnya orang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah mendekati dia, lalu Rasulullah mengatakan, bertanya kepadanya, kaifa tajiduk, apa yang kau rasakan, apa yang kau dapatkan, apa yang kau pikirkan saat ini. Faqala arju rabbi wa akhafu dhunubi, aku cuma berharap rahmat Allah dan aku takut dengan dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, majtama'an fi qalbil muslim fi mithl hadza, tidaklah tergabung atau ada dua perkara seperti ini pada diri seorang muslim kecuali Allah akan berikan. Illa atahullah ma yarju, Allah akan berikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan berikan rasa aman dari apa yang dia takutkan. Dia takut azab Allah, maka Allah akan berikan keamanan dari azab Allah. Dia pengen rahmat Allah, maka Allah akan berikan rahmat tersebut. Wa ma'a dzalika fa yakuna 'ala ar-raja' wal ghalib 'ala al-murid. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini ikhwan, jumpaan kita malam hari ini, mudah-mudahan Allah meridhai kita, panjang umur sehat wal afiah. Ingat kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Yang mampu puasa ikhwan, disunahkan dari tanggal 1 sampai 9 berpuasa. Bukan harus 9 hari penuh, semampu antum puasa, karena ganjarannya sangat besar. Rasulullah mengatakan, inna siyam fihi ta'dilu shaum sanah. Puasa di tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, satu harinya diberi ganjaran seperti puasa sunnah setahun. Jadi kalau kita ada kemampuan, jangan sampai tidak diambil bagian ini. Tak mampu 9 hari, ya semampu kita. Fa illam tastati'ul fala tatrukul, kalau tak mampu melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, ambil.
2 hari, 5 hari, 6 hari, semampu kita. Ya. Dan kita berusaha untuk mencoba biar mampu. Aku tak bakalan mampu, aku ni begawe. Ni anakku. Ya, coba kan. Kalau memang gawe itu membuat kita puasa, ini gawe kita jadi tak rapi, tak maksimal, ya jangan puasa. Apalagi kalau kita begawe sama wong. Terkesan kita hanya membuat kedoliman kepada wong yang menggaji kita, memberi upah kita. Tapi kalau kita bebas, kita tidak ada keterikatan kerja, ya kita atur waktu kita untuk bisa berpuasa. 1 hari diganjar setahun, tinggal kita mampu berapa hari. Kalau antum tidak mampu, ya maka hari Arafah, hari Tarwiyah, kalau bisa jangan tidak puasa tanggal 8 sama 9 Dzulhijjah, terutama lagi 9 Dzulhijjah itu, karena di samping berpahala setahun, ada tambahan ampunan dosa 2 tahun. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Jadi sekarang kita sudah jelas nih, keputusan pemerintah sudah menentukan besok tanggal 1 Dzulhijjah, berarti tanggal 29 hari Kamis itu 10 Dzulhijjah, berarti hari Rabu depan itu hari Arafah. Tak kata pilihan lain ya, untuk kita Indonesia hari Arafah adalah tanggal 28 Dzulhijjah kalau kita ngikut pendapat dari pemerintah, dan memang kita dianjurkan ngikut pemerintah. Adapun kelompok-kelompok seperti Muhammadiyah dan yang lain, mereka punya pandangan lain, menghitung dengan hisab, sehingga mereka sudah menentukan tanpa melihat hilal lebaran tanggal 28 kata dia. Itu serah, memang itu disahkan juga dalam syariat dengan cara hisab atau cara melihat ru'yah. Nah, sekarang kita ada tambahan ya, Ahlussunnah wal Jamaah menganjurkan ikut pemerintah dalam hal yang seperti ini. Ya, kita tidak menyalahkan saudara kita dari kelompok Muhammadiyah atau dari kelompok-kelompok kecil lainnya yang memilih cara hisab sehingga mematok tanggal 28 adalah hari lebaran, berarti 27 hari Selasa hari Arafah, silakan. Nah, yang penting itu jangan pelin-pelan ya. Kalau memang mengikut itu lebaran tanggal 28 hari Rabu, ya silakan, berarti hari Arafahmu hari Selasa. Jangan nyalakan wong yang tidak ikut itu ya, sebagaimana kita tidak menyalahkan mereka yang lebaran tanggal 28, maka yang lebaran tanggal 29 jangan disalahkan, karena kita pun ada landasan yang kuat. Apalagi sudah keputusan pemerintah dengan majelis surahnya, setelah mereka melihat ternyata kemarin tidak mendapatkan hilal, berarti lebaran besok baru 1 Dzulhijjah. Maka yang ikut lebaran tanggal 29 pastikan kalau antum itu hari Arafahnya tanggal 28 hari Rabu, jangan pelin-pelan. Gara-gara lihat Saudi hari Arafah tanggal hari Selasa ya, hari Selasa orang kumpul di padang Arafah, oh berarti ini hari Arafah, besok lebaran. Jadi kalau besok puasa haram. Kenapa? Lebaran. Memang lebaran haram puasa, hari Arafah sunnah, tapi itu di sana, kita di sini melok di sini. Kalau sudah ditentukan hari Arafah itu tanggal 28 hari Rabu lebaran dosa, sudah. Nak Saudi dia tanggal 28 itu lebaran, kita hari Arafah sini, kita melok sini. Jangan masih nanyo lagi kakek ya, ribut lagi di grup. Tapi Ustadz anu di WA, di YouTube, di Instagram ngomong, nah sudah jelas ini ya. Ini kadang-kadang bingung kita pimplang. Hari Arafah melok Saudi, lebaran melok sini. Hari Selasa hari Arafah, lebaran hari Kamis. Nah, Rabu hari apa jadi? Nah, ini kan pelin-pelan. Tak boleh seperti itu. Ya, ini bukan masalah ta'assub, ini ilmu, ini syariat. Ya, jadi kita jangan pelin-pelan. Kalau memang itu Arafah hari Selasa, kebetulan misalnya Saudi di padang Arafah memang hari Selasa, ya silakan hari itu inti puasa sunnah. Lebaran besok jangan tidak. Mau gabung sama ikhwan kita yang Muhammadiyah, gabung. Wah, aku udah galak, beb, aku ahli sunnah, aku ni NU. Lah kan NU model apa? Arafah melok sana, lebaran melok sini. Ya tak bisa. Sini melok sini, Arafah melok sini, lebaran melok sini. Jadi sudah tidak usah kita masih ada lagi kayak nanya. Masih lagi pimplan lagi, nanya lagi. Di meloklah sini. Tapi Ustaz, aduh habaib di Jawa itu dia lebaran hari Rabu. Nah, kau di Jawa pada Palembang. Kalau kau di Jawa boleh melok Habib itu. Sekarang kau di Palembang meloklah Palembang. Dan kita tidak nyalakan beliau. Beliau mungkin melihat hilal di sana mungkin.
Karena hilal Indonesia apalagi yang begitu luas, boleh jadi kita bisa jadi berbeda 3 tempat atau 2 tempat, itu pasti boleh jadi. Orang Aceh sama orang Kalimantan beda hilalnya boleh jadi, Palembang sama Lampung boleh jadi, apalagi yang jauh berbeda jarak jauh. Ya, wahai kata ikhwan, ya jangan kita pelan. Sekarang sudah jelas, besok 1 Zulhijjah, lebaran kita kapan, hari Arafah kita kapan, jadi jangan bingung lagi. InsyaAllah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan isya sudah masuk waktu. Yang mau berwudu silakan. Setelah adzan nanti kita baca doa dan salat isya berjamaah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Dan dari segala menjadi tulisan amal jelas doa syifa doa kesembuhan. Nah, kemudian ditulis ini amal doa syifa jelas doa syifa adalah minta sebuah doa tulisan kesembuhan dalam menurut tulis sekali yang kalau masih tidak mau minta. Bismillahirrahmanirrahim.